لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bu, nggak kelihatan. Biasanya pengajian yang di depan emak-emak alias perawan ya. Ya ini mah penakul duduk semua nih, alhamdulillah. Siap jawab salamnya kompak, siap. Siap semarak, siap. Siap ngaji, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alayka ya zainal anbiya, assalamu alayka ya asqal asqiya bijahi rasulillah, nas'alukal karamah wal ma'unah wasyafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyafa'ina yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Pada diem pada Allah. Padahal ketika ada yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi dengan seninya, dengan suaranya yang merdu, mungkin seperti kholi kita tadi yang begitu luar biasa, bacaan-bacaan ayat suci Al-Qurannya sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Ibu bapak, kita yang tidak bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi menelaah, meneliti, menggali, bahkan menafsirkan isi kandungan Al-Quran dengan mengucapkan kalimah-kalimah talbiyah, zikir kepada Allah, insya Allah di bulan yang penuh berkah, kita yang alhamdulillah sekarang memperingati akan peringatan maulidnya manusia yang mulia, manusia yang luar biasa, manusia yang paling istimewa di antara manusia-manusia yang pernah diciptakan oleh Allah. Ketika ada seseorang membacakan ayat suci Al-Quran,
kita mengucapkan kalimat talbiyah zikir kepada Allah. Apa keutamaan istimewa yang Allah akan berikan? Yang pertama, diampuni dosa. Yang kedua, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Makanya jangan bohong. Mungkin kalau pemuda ya melihat saya, mungkin ya bukan pede ya, melihat saya kali terkesima. Begitu anak muda, apalagi perawan. Ada perawan, ada mama, ada janda, ada. Janda jangan dekat-dekat, nanti tergoda. Pede, siap nih, pede daripada PA. Siap zikir, siap sekali lagi, siap. Siap zikir sekali lagi, siap. Wa qala aidon wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul adzim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي إذا قبر وثبته ونزمته إذا جسده. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya Rabbi qabil ya Allah bil qabuli du'ana. Wa ya Rabbi qabil ya Allah bil qabuli du'ana. Bi jahi abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya qadiyal hada aisna ya Allah, ya qadiyal hada astaghfir Allah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah Ya Allah, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati pengatur acara, pemindah waktu, garis miring protokol, garis miring MC, garis miring master ceremony, garis miring alias nyengeyeng keadaan dan mantap. Kita doakan mudah-mudahan bukannya temenin saya di panggung,
Kita doakan mudah-mudahan pengatur acara, pemindah waktu senantiasa Allah berikan sehat badan jasmani dan rohaninya. Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan yang sangat saya hormati insya Allah Allah muliakan. Wabil khusus Syekhi wa Syekhuna al-Mukarram, para alimil ulama, para kiai, para asatid, baik pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pemuka agama. Wabil khusus yang sangat beristimewa, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ad-da'i ilallah, ad-da'i ila rasul, yaitu kepada pengersa guru kita selaku Sohibul Marhad atau pimpinan majelis taklim, yaitu Al-Ustaz Muhammad Rafiuddin, berserta kiai kita yaitu Kiai Mumu Munawi sebagai ketua MUD ya, MU Desa. Juga yang sangat saya hormati Kiai Abdul Matin, Kiai Haji Idris Nawawi selaku guru saya yang alhamdulillah. Mudah-mudahan juga yang sangat saya hormati Kiai Pupu Syarifuddin, kesepuhan kita Haji Romli, dan berikut juga yang alhamdulillah kita harus merasa bangga kedatangan para habaib kita, zuriyah Rasul kita yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita hidup pengen berkah, rumah tangga pengen berkah, pengen punya anak yang soleh dan solehah, kita tidak boleh lupa mendoakan para alim ulama, tidak boleh lupa mendoakan para kiai ataupun para guru. Sebelum saya mendoakan, saya ingin bertanya, Ibu, Bu, suka ngedoain guru suka ngedoain guru, suka ngedoain para alim ulama, para habaib suka. Bapak suka ngedoain guru? Insya Allah. Kenapa kita harus mendoakan para alim ulama? Kenapa kita harus mendoakan para kiai, para guru? Karena alim ulama, guru adalah yang berperan, yang ikut andil. Bahkan ketika kita punya anak yang soleh, punya anak ahli ilmu agamanya Allah, rumah tangga kita berkah, diberikan rumah tangga yang sakinah, karena disitulah ada peran seorang alim ulama yang mendidik, yang mengerahkan kita. Karena ulama guru adalah supir buat apa? Buat kita masuk dalam surganya Allah. Kendaraannya mana nih? Kendaraannya majelis taklim, kendaraannya pondok pesantren, kendaraannya masjid atau kendaraan kalau tanpa ada supir atau yang disebut dengan guru alim ulama, kira-kira kalau supirnya salah kita akan selamat apa tidak? Selamat apa tidak? Makanya doain ulama kita, doain guru kita. Kenapa? Karena jelas di dalam ayatnya sudah ada yang termaktub di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata bayan ma'ani, ayat ini disebut muqayyad itlaqiyah, yang lahirnya dari majad mursal tabai. Walaupun kita bukan turunan ulama, bukan turunan kiai, bukan anak pimpinan pondok pesantren, bukan anak pimpinan majelis taklim, tapi kalau kita bela ulama, bela para habaib, kita doakan guru-guru kita doakan kiai-kiai kita, insya Allah suatu saat di akhirat kita akan bersama-sama bersama guru kita akan bersama-sama bersama zuriyah Rasul kita, yaitu di akhirat nanti masuk dalam surganya Allah. Jangankan di akhirat, ibu bapak, ketika kita cinta kepada ulama di dunia, Allah akan berikan keberkahan, Allah akan buktikan bagi orang-orang yang cinta ulama, cinta kiai, tidak terprovokasi. Betul? Tapi kita bela ulama, bela kiai, bela para habaib. Ketika kita cinta kepada beliau, insya Allah anak kita akan Allah berikan anak yang soleh, anak ahli ilmu agamanya Allah. Makanya kita doakan yuk bareng-bareng, aminin kalimah bil amal. Mudah-mudahan para ulama kita,
para kiai kita selalu diberikan ketabahan, amin. Selalu diberikan kesabaran, diberikan ketaatan dalam mendidik santri dan para jamaahnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah, sehat badan jasmani dan rohaninya. Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah yang sangat saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan juga yang sangat saya hormati Kiai Khairuddin, juga kepada sobat dan sabit saya lupa Kiai Haji Sofyan Hadi yang dari Depok, alhamdulillah juga hadir. Mudah-mudahan para ulama kita yang hadir mendapatkan keberkahan kemuliaan daripada Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus kepada aparatur pemerintahan setempat baik sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau kadesnya, kita berdoa mudah-mudahan para pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ridho daripada Allah. Kalau kita husnuzon kepada seorang pemimpin, insya Allah kampung kita, desa kita akan jadikan kampung yang baladun thayyibatun warahun ghafur, mahrifah repeh rapi fuh jinawi, berada dalam ridhonya Allah yang sangat saya hormati, insya Allah Allah muliakan. Wabil khusus kepada para panitia penyelenggara akan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan pengorbanan tenaga harta yang telah dikorbankan, yang telah ikut andil beserta para donatur, wabil khusus kepada ketua panitia kita yaitu Bapak Iskandar beserta jajarannya yang tidak bisa sebut persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajin saya. Mudah-mudahan perjuangannya juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan-balasan yang berlipat ganda, amin. Wabil khusus kepada para jamaah semuanya kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santiawan, santiawati, tidak lupa kepada tim hadroh yang begitu luar biasa dikomandoi oleh Al-Ustaz Ibnu Akhir yang alhamdulillah yang tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu luar biasa. Beliau dulu saya tahun 2006 di sini, hampir sama 2012 suka bolak-balik ngajar. Santri saya itu termasuknya Akhir. Alhamdulillah berkah. Kelas 5 SD saya masih ingat ngajar di sini bolak-balik ke Darul Mutakin, ke sini luar biasa. Mudah-mudahan Mang Akhir berkah. Alhamdulillah ternyata sekarang sudah rumah tangga, sudah punya anak, sudah jadi qarinya begitu luar biasa. Enak didengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'annya luar biasa. Ketika ayat suci Al-Qur'an dikumandangkan di kampung ini, ibu, insya Allah ketika kita cinta kepada ahlul Qur'an, kita cinta kepada orang yang membaca Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas ini akan membantu, ini akan menyelamatkan kampung kita dari pantai Nisa, dari kehancuran, dari bencana, dari malapetaka, dari para bahaya. Ketika masih ada di kampung, masih ada orang yang baca Al-Quran, karena berkah, kita doakan lagi sing berkah. Ini hadirnya luar biasa juga, alhamdulillah gemuk-gemuk. Mungkin bulan Maulid makan vitamin B alias vitamin berkah. Alhamdulillah berkah pokoknya yang sangat saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, tak terasa sekarang waktu sudah jam 11. Kurang, aduh jangan dilihat Pak, tenang, saya punya jam saya, tangan-tangan saya ini mah kelewat doang Pak. Siap kita ngaji, siap. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang pengajian, saya tema dulu Pak, maaf, bukan berarti saya belakangnya. Oh ya. Berbicara tentang perayaan, berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir dan sholawat Nurul Mahabbah dengan tema Nabi Muhammad adalah suri tauladan terbaik
untuk umat manusia, santri, habaib, para alim ulama, kiai punya bicara mimbani taslim kuli ismin akhor, yang artinya masukkan gigi satu langsung tancap. Ini adalah pengaji. Ini jawab tuh Pak Moloho. Ini adalah pengaji yang kompak dong. Ini adalah peraya. Ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang akan melahirkan hikmah. Hikmahnya buat siapa? Hikmahnya buat Sohibul Wasilah. Selain hikmah buat Sohibul Wasilah, hikmah buat para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para dewan guru, wabil khusus hikmah buat kita yang hadir di tengah-tengah yang menjadi benteng Islam ini. Kenapa hadirin kita masih memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari mulai Sabang sampai Merauke, dari belahan barat bumi timur bangkit serentak, umat Islam memperingati akan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita buktikan rasa mahabbah cinta kepada sosok manusia yang mulia. Mungkin dari tadi sudah membacakan sholawat, membacakan berjanji, membacakan maulid, membacakan maholul qiyam. Umat Islam dari mulai pagi, sore sampai sekarang masih memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad. Padahal ibu bapak maaf, di tengah-tengah krisis keimanan, di tengah-tengah krisis keyakinan, di tengah-tengah krisis ruhul jihad, banyak umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam gara-gara beda aliran, beda paham, lain madhab Islam jadi pertentangan. Yang mengharamkan tahlilan, yang mengharamkan maulidan bukan umat Kristiani, bukan umat Buddha, bukan umat Hindu. Yang mengharamkan tahlilan, mengharamkan maulidan bukan umat Yahudi dan Nasrani, tapi gara-gara beda aliran, beda paham, lain madhab. Islam jadi pertentangan, tahlilan haram, maulidan gara-gara apa Pak? Umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam, umat Islam yang mempunyai prinsip yang mati mah mati, yang hidup mah hidup. Ngapain maulidan, ngapain tahlilan, kan udah beres urusan. Lihat umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam, yang tidak yakin dengan tahlilan, yang tidak yakin dengan maulidan. Lihat di dalam kitab dakwahnya, lihat di dalam kitab sirah nabawiyahnya, lihat di dalam kitab aqidatul awamnya. Begitu jelas telah Allah jelaskan, ya selo limayyite kullu ibadatin tuqalu anhu wal dimakan au manduakan. Nah mama ngaji lah, lo guru, lo kiai erak bisa ngaji. Betul. Simkuring memberikan tahu nih, takut kita kurang yakin dengan doa, takut kita nggak yakin dengan kiriman hadiah, takut kita tidak yakin dengan bacaan sholawat, takut tidak yakin dengan bacaan Al-Quran, Yasin dan yang lainnya. Ketika kita berdoa buat orang tua kita, ketika kita berdoa buat guru-guru kita, buat para habaib kita yang telah meninggalkan kita, berarti mereka butuh doa dari anaknya, mereka butuh ilmu manfaat dari anaknya, mereka butuh sedekah jariyah dari anaknya. Percaya tidak percaya, mungkin kita mancan modal. Betul apa betul? Ini saya sampaikan supaya keimanan kita itu yakin di dalam hati kita. Ketika kita maulid Nabi itu benar-benar kita itu yang dirundukkan oleh baginda Rasul, walaupun kita belum pernah ketemu dengan beliau, tapi kita masih memperingati akan peringatan. Wajar kalau para sahabat cinta mahabbahnya, rindunya kepada sosok beliau karena mereka bertemu dengan baginda Rasul. Kita mah apa tahunya di dalam sejarah, cuma cinta mahabbah dengan keimanan, dengan keyakinan kita kepada Allah karena kita belajar ilmu agama. Nih takutnya kita belum percaya, belum yakin dengan kiriman hadiah, jadi lain setengah.
Ini orang tua kita dulu mah semasa hidupnya rajin ibadahnya, yang yakin tahlilan Pak, ngadoakeun Allah, puasanya rajin, salatnya rajin, ibadahnya rajin, ibadah haji, rukun Islam sudah dilaksanakan. Tapi ketika hidup tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah, tapi ada anaknya yang kumpulkan ulama, ada anaknya yang kumpulkan kiai, anaknya kumpulkan para habaib, anaknya kumpulkan para jamaah, maka kutiba bima ba'da sunidat bima ba'da, almarhum orang tua kita, yaitu mendapatkan kemuliaan, keistimewaan daripada malaikat mungkar nakir, tidak disiksa sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya ini luar biasa, orangnya paham ilmu agama, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya rajin, tidak percaya dengan tahlilan umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam, tidak percaya dengan kiriman hadiah, tidak percaya dengan membacakan sholawat, maka sudidat bima ba'da, anaknya maksiat, anaknya mabok, anaknya main judi, anaknya main judi slot, anaknya main judi online, pamajikan minjem duit bangemo, anaknya kagak mendoakan kedua orang tuanya, kagak sholat. Orang tua yang rajin ibadah karena tidak percaya dengan doa anaknya, tidak percaya dengan anak yang soleh, bahkan yang doa yaitu yang masih hidup tidak akan nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Maka sudidat bima ba'da, almarhum yang rajin ibadah, sholatnya terus menerus disiksa oleh malaikat mungkar nakir sampai hari kiamat. Musibah. Kita mah maulidan, alhamdulillah, ada tahlilan 3 hari, alhamdulillah, ada tahlilan 7 hari, ada tahlilan 40 hari, alhamdulillah. Bahkan kita masih memperingati akan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kita peringati, ibu bapak maaf, kita belum pernah ketemu. Kenapa kita peringati, Bu? Jawab. Akan peringatannya, akan kelahiran ibu, kenapa? Ada nggak jawabannya? Bu, kenapa? Kenapa kita peringati manusia yang mulia, manusia yang luar biasa sampai sekarang dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal dari wajah doang sampai Jumadil Akhir. Oh, aku kan laku kasep aing. Aku itu nang ngedina bisa aku jual-jual beungeut aing mah sakisan selebritis oleh barang. Alhamdulillah. Kenapa kita peringati akan kelahirannya? Karena kita punya keimanan, ya. Dan kita belum pernah ketemu. Kita belajar ilmu agama, kita belajar sirah nabawiyah, kita belajar keterangan-keterangan apa yang disampaikan pada ulama. Karena kita punya keimanan, punya keyakinan kepada Allah. Cinta bukan hanya di mata, tapi cinta hadir di dalam jiwa. Kan ada asalnya. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat, teguh jadi permata, hina jadi mulia, bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinannya nyata. Kerana lautan namun akan ku renang, jua cinta bukan hanya di mata
tapi cinta hadir di dalam jiwa dengan keimanan, dengan keyakinan kita yang nyata. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada kitab Allah, kita iman kepada Rasulullah, kita iman kepada hari kiamat, bahkan kita iman kepada qada dan qadar. Itulah yang harus kita ketahui. Kenapa kita memperingatkan peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagi likulil muslimina talabul khairi wal khair ayyan tanisal barakah wal karamah wal maunah wasyafa'ah bi hadratil anbiya'i wal awliya'i wal ulama wassalihin bi majlisihim wa manakibihim wa kuburihim hiya ahya amwata. Sudah barang tentu ini adalah pengajian yang akan melahirkan maghfirah, akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kita jelas membacakan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membacakan istighfar walaupun dia dosa kecil, dosa gede, ketika taubatan nasuha akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah peringatan yang akan melahirkan maunah. Karena ini adalah peringatan maulid Nabi besar Muhammad yang akan melahirkan syafaat dan maunah. Tapi masih banyak umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam. Mereka bilang pengajian, mereka bilang perayaan, mereka bilang tahlilan, mereka bilang maulidan. Haram, haram, haram. Semangat sedikit ini. Rina kasih Habib tiga lampangnya pas hari pun tentang itu. Alhamdulillah. Kalau lihat Habib di sebelah kiri kayak orang Palestina. Kalau lihat saya sebelah kanan kayak orang Libanon. Kalau lihat saya di belakang kayak orang Turki, turunan Kidul. Kalau lihat saya di depan kayak artis dan selebritis Aldebaran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas ibu bapak sahabatnya, cintanya kita kepada baginda Rasul itu dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun basarun wa laisa kal basari balhu wa yahudatun wa nasukal hajari. Siapa doa hajar doa baik. Baca salawat. Siap. Baca salawat siap. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika ayo kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat di dunia akhirat. Ya Habibul Mustafa, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqudatun wa nasukal hajari. Muhammad adalah manusia tapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata sedangkan kita diibaratkan batu biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani
Di dalam kitab Madarijus Sunya pun menuturkan Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi menjadi panutan. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang luhur, manusia yang mulia, tokoh agama yang harus dicontoh, bahkan pribadi yang harus kita teladani selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa manusia yang mulia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ke alam dunia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama bu'istul utamima makarimul akhlak. Sungguh telah kami utus manusia yang mulia ini ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan tidak akan aku jadikan alam dunia ini seisinya tanpa engkau ya Muhammad. Laulaka lama khalaqtum akhlak. Kenapa manusia yang mulia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak para suami, suaminya supaya jadi suami yang soleh. Akhlak siapa lagi? Akhlak para istri supaya solehah. Akhlak siapa lagi? Para pemimpin-pemimpin kita, negara pemimpin sedunia. Selain akhlak para pemimpin, akhlak di dalam rumah tangga, akhlak anak-anak kita supaya menjadi akhlak anak yang soleh dan soleha. Selain akhlak para suami supaya suami soleh, yaitu cinta kasihnya kepada istrinya selalu menghargai. Sebaliknya istrinya tidak haram jada, istrinya tidak melawan kepada suaminya, istrinya taat kepada suaminya, tidak boga duit salaki henteu popo-popo. Betul. Anaknya para pemimpin kita supaya pemimpinnya bagus, akhlaknya bagus, tidak korupsi, tidak koruptor, enggak seperti kayak kemarin ibu bapak karena kita husnuzon kepada seorang pemimpin, gara-gara sehari 3 juta, gara-gara ada yang dogen, uya, si kompak beliau, sahroni nama ubah, tadinya, betul, benar, karena tadi masyarakat merasa dihinakan. Benar-benar rakyatnya merasa apa-apa sakit hati, mereka enak-enak goyang-goyang joget-joget, betul. Tapi rakyatnya sengsara, banyak ditekan kata orang musujon. Betul. Sujon coba kalau kita musujon bodoh amat jalan joget dari rumah tadi juta, rizki mah besia tuh Allah. Daripada kita demo tuh para lugu, nama untungnya mah apa coba? Kalau udah begini, demo beres. Yang menjarah kena kasus, dilihat dari CCTV, ada medianya, ada jejaknya. Untungnya mah yang demo kemarin penjarahan, saya demo maling siap. Aduh parah ya maling naon, maling utang, siapa ubah? Aduh gede dua XL, aduh makin parah banget. Betul. Kalau kita husnuzon pemimpin kita doakan supaya adil, supaya pemimpin kita amanah. Udah jelas ibu maaf, pemimpin kita presiden itu udah luar biasa. Mungkin kembali ke orde baru. Betul. Prabowo. Kalau ini saya bilang Prabowo, kalau ada punya Prabowo. Menurut kita nih hebat apa enggak Prabowo presiden? Hebat. Luar biasa. Kenapa ada demo? Mungkin kita tidak tahu. Apakah ada politik di belakangnya, kita nggak tahu. Yang penting kita berdoa, mudah-mudahan Indonesia yang disebut dengan negara harga mati dijadikan negara yang baldatun, thayyibatun, wa'udun luhur, berkah selamat sentosa, berada dalam naungannya Allah, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zaman sekarang maaf, kita pengen punya pemimpin yang hebat, pengen punya pemimpin seperti baginda Rasul. Nggak selesai zaman aja nama betul. Sudah susah zaman sekarang mah. Kita pengen suami yang soleh, benar-benar luar biasa menghargai istrinya. Suami kita kagak selingkuh, suami kita nggak main serong, suami kita nggak kawin lagi sama janda. Nggak selesai nama. Betul. Kita pengen punya anak yang soleh, sudah susah, apalagi anak kita tidak dididik di pondok pesantren. Kita tidak dititipkan di majelis taklim, kita tidak dititipkan di pondok pesantren. Jangankan anak yang
saleh, jangankan anak ibu agamanya Allah, karena kita yaitu sudah diamal. Kita ini ibu maaf sudah dijajah oleh Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ibu maaf kalau kita telah zaman sekarang. Kita analisa pergaulan Islam di era zaman sekarang ini sudah sangat jauh dari luar jalur Islam, di mana orang-orang Muslim sudah banyak meniru budaya-budaya non-Muslim. Makin maraknya wanita mempertontonkan auratnya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, berusaha tanpa dilandaskan dengan agama, tanpa memilah dan memilih mana jalur yang dianjurkan oleh agama dan mana jalan yang dilarang oleh agama. Padahal kalau kita gali lebih dalam ibu maaf, berusaha memperlihatkan auratnya, mempertontonkan kemolekan tubuhnya kepada lelaki yang bukan muhrimnya, itu sudah jelas pengaruh budaya Yahudi, Nasrani yang ingin mempengaruhi agar umat Islam ini terjerumus ke dalam ajaran-ajaran mereka. Ada satu macam cara Yahudi dan Nasrani melontarkan budayanya kepada kita hanyalah untuk membayarkan moral-moral dan etika Islam. Contoh zaman sekarang, permaksiatan semakin merajalela, narkoba makin berbakti mana-mana, seperti pil BK, pil koko, ekstasi, kokain, gajah, heroin, brandy, kokain, sinepal, deterjen, bol-bol yang teh ayam, dilekatkan di rumah mabok, ngerang yang teh ayam rasanya kayak donat, kayak burger, orang mabok pak betul. Jangan, kenapa? Yahudi Nasrani itu tidak akan senang, tidak akan suka kalau generasi anak muda sekarang ini masih membaca Al-Quran. Kalau generasi zaman sekarang ini masih berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran. Kalau generasi anak muda zaman sekarang ini masih berpegang teguh kepada ajaran Islam, bagaimana caranya Yahudi dan Nasrani melontarkan budaya kepada anak kita supaya anak-anak kita itu akhlaknya berjalan, akhlaknya tidak lagi, bahkan anak-anak kita banyak ngelawan kepada kedua orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi sekarang yang disebut dengan zaman now. Tahu zaman now? Zaman apa? Zaman sekarang, tahu zaman sekarang apa? Zaman era globalisasi. Betul. Zaman sekarang yang disebut dengan zaman era globalisasi, yang disebut dengan zaman now, zaman teknologi tingkat canggih. Banyak rumah tangga berantakan, suami istri ribut, anak melawan kepada kedua orang tua. Betul. Anak kagak mau ngaji, anak kagak mau sekolah, anak kagak mau baca Al-Quran, anak kagak mau baca sholawatan, gara-gara teknologi tingkat canggih yang diciptakan oleh Yahudi dan Nasrani seperti ini HP yang merusak anak kita, ini HP yang merusak para suami kita, ini HP yang merusak para istri kita. Karena HP sudah disalahgunakan, banyak mafsadatnya, banyak manfaatnya, banyak bukan banyak manfaatnya, betul. Kalau HP sih kalau banyak manfaatnya enak, kita buka-buka Islam ini dibuka, maka orang Japan Allah. Betul. Gimana anak kita tidak bejat? Coba. Gimana akhlak anak kita tidak bejat? Gimana anak kita tidak melawan kepada kedua orang tuanya? Sedangkan gara-gara teknologi tingkat canggih seperti HP bisa merubah anak kita bejat, bisa merubah anak kita, yaitu yang ditunjukkan oleh Yahudi dan Nasrani, tentunya melawan kepada kedua orang tuanya, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau baca sholawat. Udah jelas. Makanya mau kemana-mana HP dibawa, betul. Kalau zaman dulu Pak yang punya HP itu orang kaya, tahu orang kaya, orang kaya, udah punya HP apa sih namanya yang cimit itu, Nokia, warna apa berapa gini kan, hijau, bodas, biru, cemini, udah orang kaya itu, orang pejabat, orang tukang ngacur punya HP, betul. Mau ke sawah bawa HP, mau ke kantor sekolah bawa, makanya jawab mau ke pasar HP, mau ke kebun, mau ke sawah, arek dagang, arek sare, arek molor, arek modal, enggeus modal, tolol bau atau apa habis modal HP. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya wajar dan pantas ibu bapak banyak rumah tangga berantakan, suami istri ribut sama suaminya sama istrinya gara-gara suami selingkuh, suami kami lagi ketemu janda gara-gara WA-an
anak lawan kepada kedua orang tuanya. Anak gak mau ngaji, gak mau sekolah gara-gara tiktokan. Cuma HP baik. Perawan mahasiswa kerjaannya tiktokan. Nah ini tukang tiktokan kabeh. Rekmen harus di tiktokan dulu lah. Komo tahun kamari mah kira tiktokan gara-gara sambo. Nyawa sambo nyawa sambo. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Oh, saya sambung. Terkurung terhukum hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Rame media, betul. Padahal mah rame seletik gara-gara netizen, betul. Nggak gibah gara-gara netizen. Makanya lamun netizen mah geus pang bener apa? Betul. Makanya di HP ayeuna naon urang mah encan nyaho ku bener usahana salah henteu ieu jeung netizen nungtung nama loba anu jelema kapitna kiai loba dipitnah gara-gara naon media kiai loba diomongkeun ka gorenganna pesantren kedeung-kedeung gara-gara oknum disalahkeun ku naon ku netizen sebab ari netizen mah jelema paling bersih teu boga salah manehna mah teu boga dosa eta Pak anu ngahancurkeun akhlak urang teh anu ngageulingitkeun pahala ganjaran urang teh gara-gara ngagibah ngomongkeun jelema anu teu asal usulna sebab ari ngomongkeun mah cenah kata siapa no kata Mang Ujang kata siapa no kata Ustaz Idris kata siapa no kata Cemuna jadi no tolong siapa lah iya sayang pahala kita sayang ibadah kita sayang amalan kita. Hati-hati dalam keterangan ketika asal usul belum tahu jelasnya kita tidak boleh ngaramekeun cek bahasa Sunda yang menyampaikan soal kan kita nggak melihat kan kita nggak menyaksikan biarkan mereka berbicara di dalam media biarkan mereka berbicara di dalam handphone biarkan mereka berbicara netizen yang paling benar netizen yang paling hebat netizen yang paling bersih yang tidak punya noda dan dosa kita ngapain sih ikut-ikut baca deh kita mah paling kita astagfirullahaladzim ya Allah mudah-mudahan selamat gitu kita mah yang benar bukan di komen lagi kan kita mah kagak paham tidak tahu tidak jelas asal usul ngapain kita ngaji ngapain kita ibadah ngapain kita sholat kalau yang tidak pokok kita kerjakan kita ngomongin murah yang kalah itu jelas ibadah kita hilang banyak sampai tak terbatas rugi apa tidak rugi apa tidak? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ngapain kita memperingati peringatan Maulid Nabi? Ya minimal kita ada hikmahnya. Apa yang disampaikan oleh guru kita, nasihat-nasihat kita, ya kita manfaatkan. Saya aja paham Pak ketika ngaji. Dengan orang tua harus seperti apa, dengan mama, dengan ibu-ibu harus seperti apa. Kan kita harus jelas asal usulnya seperti apa, ngaji itu seperti apa. Masa saya harus ketawa-ketawa, masa saya harus joget-joget. Kan ini depan kita para habaib, para alim ulama, para kiai kesepuhan guru-guru saya yang berkarismatik semua, yang luar biasa, ahli surga semuanya kelihatan Pak. Luar biasa keikhlasannya, luar biasa keilmuannya. Hanya alhamdulillah saya merasa bangga. Terharu saya hadir, saya bisa tampil. Saya bisa ngisi acara di depan para habaib. Saya bisa ngisi acara di depan ketua MUI. Saya bisa ngisi acara di depan para pimpinan pondok pesantren Majlis Salim. Inilah yang saya banggakan. Karena ilmu itu bukan karena hebatnya. Karena ilmu itu bukan karena dia hebat ngaji tafsirnya, watul mu'innya, alatnya, alfiyahnya, balaghah, manteknya, tafsirnya. Tapi yang kita harapkan hanyalah ilmu yang manfaat. Walaupun sedikit, maaf ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita cuma bisa baca Al-Quran seperti Ustaz Akil, luar biasa. Kalau memang manfaat beliau tampil di depan para jamaah, luar biasa manfaat ilmunya. Apa yang akan ditemukan suatu saat manfaat ilmu kesanadannya sudah jelas. Berarti siapa yang pernah mengajarinya, berarti mereka yang akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan ini, apalagi di zaman sekarang tadi yang disebut dengan zaman era globalisasi,
Lebih baik bahkan banyak umat Islam, tidak pemuda, santri, mahasiswa lebih mengidolakan artis dan selebritis daripada mengidolakan baginda roh. Benar tidak? Benar tidak? Anak zaman sekarang lebih kenal artis yang namanya selebritis Ariel Noah. Anak muda sekarang lebih kenal artis dan selebritis Asri Dangdut Ayu Tang Tang. Anak muda sekarang lebih kenal ibu bapak maaf yang namanya artis dan selebritis Bang Haji Roma Irama Bidang Butihi. Anak muda sekarang lebih kenal yang namanya artis dan selebritis lebih baik nyanyian-nyanyian dangdut, lebih baik nyanyian-nyanyian pop daripada baca Al-Quran dan sholawatan. Betul. Anak muda zaman sekarang lebih baik datang ke kafe-kafe nyanyi karaokean daripada datang ke majelis taklim untuk ngaji dan untuk membaca Al-Quran. Anak muda zaman sekarang lebih baik nongkrong di jalanan. Betul. Dengan gonggong nongkrong bacanya jam lain uangan dia wajah lain pihak semuanya. Betul. Kan kita tidak tahu. Betul. Mafsadat jelas, madarat jelas, maksiat jelas, kemungkaran yang harus kita bahas. Eta pemuda hebat manusia lain aja, lain nongkrong lain. Ngaji datang ke majelis taklim, lain datang ke kafe karaoke, datang ke majelis taklim nanti boleh saja kita hiburan, betul. Boleh saja kita karaokean, yang penting ada manfaatnya. Kalau Pak Ustaz boleh nggak karaokean? Boleh. Aku boleh sedang hiburan aja, ngaji payah untuk dia jadi santri. Betul. Kadang-kadang gua mah maaf saya nih, karaokean itu buat siar. Karena suara saya manfaatin bagus. Kalau kamu itu bagus, betul. Kalau saya karaokean buat menghibur. Kadang-kadang ibu-ibu makan nyanyian ibu-ibu. Darul sok, tangan di sawer sama di sawer nyawon, boleh nyawer kayak jauh. Karaokean boleh saja buat hiburan. Kalau kita mah seperti apa sih Pak Ustaz karaokean kia? Jangan tanya bagaimana esok, ku ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Terus biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku, karena dirimu sangat menyayangiku. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Karena karaoke daripada orang nyanyian teparudu, betul. Nyanyian pop yang kagak jelas, nyanyian yang pop yang banyak maksud, banyak badoratnya. Lebih baik kita membaca Al-Quran dan kita membaca sholawat daripada hadroh nganggur, udah dibayar, ngajar upaya dengan gawe siap baca sholawat siap. Man sholaya alaiya idza qabra wasbituhu wa najmutuhu ila jasadahu. Barang siapa yang membacakan sholawat kemudian menghadirkan dirinya seakan-akan dia sedang beribadah di makam Rasulullah sallallahu alaihi man sholaya alayya fi yaumil jum'ati samanina marrah ghufrallahu junuba samanina sana. Barang siapa juga yang membacakan sholawat pada hari Jumat malam Jumat
sebanyak 80 balik, ghafarallahu dzunuba samanina sana, maka dosa yang terdahulu selama 80 tahun akan diampuni dosanya oleh alhamdulillah. Siap baca salawat, siap. Sairna belakang rohatil asyanu tansudud bilayalil maulidi wa barikun bikabnu bima'ani wa barikun bikabnu bima'ani ahmadi wa barikun bikabnu bima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi semuanya semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. Semuanya ayo. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Syarwa'ah lain sesahab pintar. Tolong lihat bapak-bapak, bapak-bapak rohatil asyar. Tanya ya, kalau bapak luar biasa, ngajinya dari hati. Bukan kagak bisa, memang kagak hafal. Coba ya. Tapi alhamdulillah berkah dengan syairnya, dengan syair-syair salawat yang begitu luar biasa yang dilantunkan oleh tim Allah yang sangat luar biasa. Makanya siapapun orang yang membacakan salawat, apalagi pada malam Jumat, sudah jelas bu, pahala ganjaran 80 tahun kita diampuni dosa oleh Allah. Makanya ketika kita zikir, ketika kita mengagungkan nama Allah, ketika kita mengagungkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam syairnya, baik di dalam salawatnya, dengan keimanan keyakinan kita bahwa kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan cita-cita kepada Allah. Kita buktikan cinta kita kepada Allah. Kita buktikan kita selalu zikir kepada Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi
في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي يا الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Jadi ini disari atau kesimpulan kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit apa yang akan disampaikan. Saya mah hanya bisa mengajak, Pak. Saya di sini berdiri, yang hadir para alim ulama, para kiai yang jelas sudah soleh. Betul, Pak? Betul. Cuma kenapa saya ingin mengajak khususnya kepada remaja-remaja Islam supaya tidak mengikuti budaya-budaya yang tidak beramoral, supaya umat Islam ini kuat, tidak diobok-obok oleh non muslim. Ada pengajian, ramaikan pengajian, betul. Ada maulidan, kita dukung maulidan. Bila perlu kita semarak takbir akbar, tapi ada tapinya, Pak. Yang namanya pengajian itu, Pak, maaf, di mana-mana takbir akbar sampai malam, hari subuh kesiangan. Kira-kira manfaat apa tidak? Berarti aja mah kagak lama-lama kali Sarbiudin, betul. Sejam cukup. Dah kalau pengen sudah tak mau ditambah deui. Betul. Bukan begitu, kan ada Pak Kiai, maaf, saya maaf zaman sekarang Kiai artis dan selebritis. Kayak dibayar datang berapa? 15 juta. Gagah. Betul. Ada yang begitu, mahalnya apa? Betul. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas. Ikhlasnya bikin duit amplopnya gede. Demi Allah, demi Rasulullah, Pak, saya diundang merasa bangga, merasa dimuliakan. Kenapa? Saya tidak membangga. Mau berapa saya ikhlas demi Allah, demi Rasulullah. Makanya kalau ada ulama, ada kiai, dibayar nanti takor, ada yang bayar 2 juta, saya dibayar di takor. Berarti al-munahan segitu betul. 2 juta, rena kerumulah 2 juta, 20 juta. Betul. Kalau ada ulama kayak gua mau ceramah sombong, orang Betawi. Kalau udah segitu mau gak datang. Gua juga kemarin ada yang manggil, bahasanya kayak gengsi. Betul. Kita dikasih manfaat ilmu barokah oleh Allah itu udah luar biasa mulianya, Pak. Betul. Dari dulu kita pengen tampil, pengen manfaat ilmu itu kita harapkan orang tua kita, dan bahkan orang tua kita muliakan, anaknya bisa tampil, anaknya bisa manfaat ilmunya. Itu harus merasa bangga, keharusan diri mah harus disyukurin. Sebab apa? Pahamnya ketika kita mencari ilmu, pahamnya ketika kita datang ke majlis zikir, datang ke majlis salawat, datang ke majlis ilmu. Disitulah akan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ketika seorang penceramah diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, sampai puncaknya, sampai tenar, sampai
sampai jadi ulama, sampai jadi kiai, sampai terkenal. Disitulah ujian dan cobaan yang Allah akan berikan kepadanya. Betul apa betul? Tapi kalau mereka kehabisan binikmat lillahi ta'ala, datangnya ke majlis zikir, datangnya ke majlis ilmu, karena disitulah kita digerakkan oleh Allah. Makanya saya ngaji kagak usah panjang-panjang, kagak usah lebar-lebar, cukup segini aja, yang penting daripada banyak mafsadatnya. Aturan sholat subuh gara-gara ngajinya kemalaman, untungnya mah kagak Zaman sekarang mah udah susah betul. Mau bangun subuh teh apalagi bangun bertiga malam. Kadang-kadang udah datang tarik assalatu wassalamu alaik ya imam mujahidin ya kemalaman. Coba kan kita gak bangun tahrim setengah 4, betul? Yang ada sholat lalai, yang nggak sholat udah mah zaman sekarang teh Pak, mau sholat teh susah, datang ke masjid itu susah, yang sholat di mana-mana Pak, yang datang kalau subuh hati-hati deh, hati-hati terus. Kamu nanya kemana? Ngaji semalam kesiangan, jadi gak bisa bangun pagi, gak bisa bangun sebelum subuh. Kemana yang lainnya bapak-bapaknya? Karena di alasannya kesiangan, kiainya sampai malam. Ini tuh nama disalah tuh. Ya betul, betul apa betul? Kalau sekarang pengajian sampai malam, bapak-bapak subuhnya kesiangan, yang dosa siapa? No, yang dosa pimpinan majlis Ustaz Rufiuddin. Siapa lagi yang dosa? Kiai Idris Nawawi, MUI kita, guru kita, ulama kita yang hadir di sini, tanggung jawab. Wah, penting-penting. Hari sholat depan orang sudah subuh. Abah, ini mah udah susah di masjid kalau sholat, yang datang cuma kakek-kakek doang. Udah mah penyakitan, yang satu penyakit bengek, kedua penyakit was-was, tilu pikun, hati-hati. Yang ayam hati-hati, yang komat, yang imam, yang makmum, ada hati-hati. Penyakit was-was. Jadi imam Allah pada komat. Imam punya penyakit pintu saleh. Lain nama lain salah sama malam Kamis. Kira-kira kalau sholat begitu hati-hati main di masjid, sholatnya beneran kagak. Bangunannya kemana? Lesan kamu dalam hari gawe. Terus kamu lama. Kamu sholat subuh, nanti diserbukan. Udah naik kereta, kalau enggak. Berangkat gawe, diserbu apa? Yang tilu bisa aja naik kereta. Sampai mesyuruh dan sholat mungkin sholat. Lalu sholat. Jadi sholat teh ngesal jadi kilasan. Bahasanya ngesal biasa. Penyakit dia paling kebiasaan. 5 waktu ditinggalkan. Subuh bilangnya kebablasan. Juhur banyak urusan. Waktu asar lagi nanggung kerjaan, lagi ngurusin dagangan, lagi bilang di perjalanan bisa kecapean, tahu-tahu ketiduran. Karena sangat slow, santai banget. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi bikin santai, masa sholat dibikin santai? Ya kalau hidup pengen berkah, rumah tangga pengen berkah, pengen punya anak soleh dan soleh, pengen dia di ibadah indah kaulah kakinan uama ya dari kalison. Kalau kita hidup pengen berkah, rumah tangga pengen berkah, pengen punya anak soleh dan solehah, inna hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi wa bihi wa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.